Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya dan Bapak Kaprodi PGMI, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, serta dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, yakni Ustazah Nur Fatimah MPD, serta teman-teman yang seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Hitalina Fikri dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah akhlak dan ruang lingkupnya. Pengertian akidah. Menurut etimologis, akidah berakar dari kata akidah yakidu akdan akidatan, yang artinya akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi, akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Makna akidah secara bahasa akan lebih jelas jika dikaitkan pengertian secara terminologis. Secara terminologis terdapat beberapa definisi akidah. Antara lain, menurut Hasan Al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadikan keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. B. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Zairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan wahyu dan perintah. Ruang lingkup akidah. Menurut Hasan Al-Banna, ruang lingkup akidah Islam meliputi ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama-nama Allah, dan perbuatan dan sebagainya. B. Nabuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan tentang kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul atau mukjizat Rasul dan lain sebagainya. C. Ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan lain sebagainya. Yang D. Samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, alam kubur, tanda-tanda kiamat, dan surga neraka, serta yang lainnya. Di sini yang B adalah pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari kata khuluquh yang menurut bahasa berarti budi pekerti atau peragaian tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dan perkataan khuluq yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan khaliqul yang berarti pencipta. Demikian pula dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Perumusan pengertian akhlak
timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara sang Khalik dengan makhluk. Ibnu Athir menjelaskan bahwa hakikat makna khuluk itu ialah menggambarkan batin manusia yang tepat, atau yaitu jiwa dan sifat-sifatnya. Sedangkan khalqu merupakan gambaran bentuk luarnya atau raut muka, warna kulit, dan tinggi rendahnya tubuh dan lain sebagainya. Ibnu Maskawih memberikan definisi sebagai berikut. Halu li nafsin da'iyatul luhaila, yang artinya keadaan jiwa seseorang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Imam Ghazali menemukan definisi akhlak sebagai berikut. Al-hulukuh ibaratu an hayatihi fin nafsi rosihatin anha asturuh, yang artinya akhlak ialah suatu sifat yang tertanam pada jiwa yang daripada timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran atau difikir terlebih dahulu. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup ilmu akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkan apakah itu tergolong baik dan atau buruk. Pokok-pokok masalah dibahas dalam ilmu akidah. Pada intinya adalah perbuatan manusia yang baik maupun buruk sebagai individu maupun sosial. Dilihat dari ruang lingkup akhlak sebagai Islam dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak terhadap makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap makhluk masih diperinci lagi menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia, atau seperti tumbuhan, binatang, serta akhlak terhadap benda mati. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam memiliki akidah yang benar dan kuat, berkewajiban berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid, menaati perintah Allah atau bertakwa, ikhlas dalam beramal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berdoa dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal setelah memiliki kemauan dan ketetapan hati, bersyukur, bertaubat serta istighfar bila berbuat kesalahan, ridho atas semua ketetapan Allah. Yang B adalah akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia harus dimulai dari akhlak Rasulullah SAW. Di antara bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW adalah cinta kepada Rasul dan memuliakan Rasulullah, taat kepadanya serta mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Selanjutnya adalah akhlak dalam lingkungan keluarga. Dapat dilakukan dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, bergaul dengan ma'ruf, memberikan nafkah dengan sebaik mungkin, saling mendoakan, dan lain-lain. Akhlak terhadap tetangga, sebab tetangga adalah sahabat yang paling dekat. Bahkan dalam sabdanya Nabi SAW, tidak henti-hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris. Hadis riwayat Al-Bukhari. C. Akhlak kepada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, yakni binatang, tumbuhan, dan benda mati.
Akhlak yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan di bumi, yakni untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsi ciptaannya. Di sini yang C adalah pengertian akidah akhlak. Secara bahasa, akidah berasal dari akada yakidu akdan, berarti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan dari segala sesuatu. Dalam pengertian teknis, artinya adalah iman atau keyakinan. Sedangkan menurut istilah, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Syekh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya. Dipastikan kebenarannya, ditetapkan kesolehannya, dan tidak melihat ada yang menyalahinya, dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya. Seperti keyakinan manusia akan adanya Sang Pencipta, keyakinan akan ilmu kekuasaannya, keyakinan manusia, kewajiban ketaatan kepadanya, dan menyempurnakan akhlaknya. Maksudnya akidah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia ditulis akidah. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak kata khuluq atau al-khulq yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Pada hakikatnya, budi pekerti adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dari jiwa dan menjadi kepribadian, hingga dari situ tumbuhlah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa melakukan pemikiran. Apabila dari kondisi tadi ditimbulkan kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syariat dan akal pikiran, maka ia dinamakan budi pengerti atau akhlak mahmudah. Sebaliknya, apabila lahir kelakuan yang buruk, maka disebut sebagai budi pekerti yang tercela atau akhlak mazmumah. Definisi akhlak menurut Al-Ghazali ialah akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, menimbulkan segala perbuatan yang dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut pengertian di atas, jelaslah bahwa hakikat akhlak menurut Al-Ghazali harus mencakup dua syarat. Yang pertama, perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang kedua, perbuatan konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya, pertimbangan dan pikiran, yakni bukan adanya tekanan atau paksaan dari orang lain. Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali di atas, Ibnu Maskawai dalam kitabnya Tadhib al-Akhlak mengatakan bahwa akhlak adalah sifat jiwa yang tertanam dalam jiwa yang adanya dengan lahiran macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat ciri-ciri akhlak sebagai berikut. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam diri seorang hingga telah menjadi kepribadiannya. Yang nomor dua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pikiran. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dalam diri orang
yang mengerjakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan sesungguhnya bukan main-main atau bukan karena sandiwara. Yang kelima, perbuatan akhlak dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada suatu kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.